Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan betis atau atasi betis nyeri ya, baik itu betis kiri ataupun betis kanan ya. Tapi sebelumnya saya melanjutkan berbagi tips, saya mohon buat para penonton yang belum subscribe, mohon tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan tombol lonceng serta like, comment, and share. Semoga saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan apapun jenis penyakit yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain. Kita sendiri mampu mengerjakannya dan tanpa harus mengonsumsi obat. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, mari kita saksikan bersama-sama bagaimana cara melakukan mengatasi betis yang sering nyeri atau betis yang lagi nyeri ya. Oke, mari kita saksikan. Cara pertama yang harus kita lakukan jika betis kita terasa nyeri ya, betis kita terasa nyeri, itu yang pertama kali kita lakukan seperti ini ya. Dari sini tangan kita tarik seperti ini ya, kita tarik keluar ya, dari sisi tulang ini kita tarik keluar seperti ini ya. Tekan dan tarik keluar, putar keluar seperti ini ya. Lakukan seperti ini, tarik putar keluar, tekan dan putar keluar seperti ini ya. Ini kita lakukan 1-2 menit atau sampai terasa ringan ya, terasa nyaman ya. Kalau sudah nyaman atau sudah terasa ringan, boleh kita melakukan dari sebaliknya ya, dari sini ya, dari tulang kita tarik kemari lagi ya. Kita balas seperti ini ya cara melakukannya ya. Kita tarik ke dalam ya, seperti ini ya. Lakukan seperti ini sama seperti di saat kita melakukan dari sini kita tarik seperti ini ya, sama ya. Jika kita sudah merasakan nyaman, maka boleh kita berhenti cara melakukan pemijatan seperti ini ya. Setelah itu kita bisa mencarinya di sini ya. Tepatnya di tengah-tengah ini ya, di tengah betis ya, di tengah betis bagian belakang. Itu kita tekan dan kita tekan. Kita tekan seperti ini, biasanya kita di sini menemukan rasa sakit itu ya. Jika betis kita memang nyeri ya, betis kita sering nyeri dari lutut sampai ke bawah ya, ke mata kaki itu sering nyeri, atau di sini juga nyeri, di depan nyeri ya. Itu lakukan seperti ini ya. Kita cari terlebih dahulu di tengah-tengah betis ini, kita akan menemukan rasa nyeri ya. Di sini ya. Ini kita lakukan penekanan seperti ini ya. Kita lakukan penekanan seperti ini. Ini juga kita lakukan 1-2 menit atau bila perlu sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Kita lakukan di sini. Ini kita lakukan seperti ini sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya. Setelah itu kita bisa melakukan di sini ya. Ini kita tarik seperti ini dulu, kita raba seperti ini. Ya, kita tarik, atau juga kalau kita malas menariknya, lakukanlah di sini ya. Seperti ini ya. Tekan dan tarik ke atas, tekan dan tarik ke atas seperti ini ya. Tekan dan tarik ke atas, tekan dan tarik ke atas. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya. Ini berguna untuk pemijatan sendi terkilir juga ini kita pergunakan ya, dan di depan ini juga kita pergunakan ya. Di saat kita melakukan pemijatan sendi yang terkilir atau sendi yang sering sakit ya, kita lakukan seperti ini terus sampai 2 menit ya. 1-2 menit. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan seperti ini ya. Kita lakukan penekanan seperti ini. Ya, kita lakukan penekanan seperti ini ke bawah. Tepatnya lakukan penekanan di samping tulang ini ya, samping tulang depan ya. Seperti ini ya. Kita lakukan penekanan seperti ini. Ini juga kita lakukan 1-2 menit atau memang sampai benar-benar terasa ringan ya. Atau juga setelah kita melakukan pemijatan seperti ini, kita dari atas turun ke bawah, kemudian kita sorong ya seperti ini ya. Lakukan lagi pemijatan sampai ke mata kaki, kita sorong lagi ke bawah ya. Kita nyorongnya bisa menggunakan ini ya, pangkal ibu jempol tangan ya, pangkal jempol tangan ya, seperti ini. Ini juga kita lakukan 1-2 menit atau sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya.
Setelah itu kita bisa melakukan di sini ya, ini di sini. Di samping tulang ini ya, samping tulang ini cukup dengan kita lakukan seperti ini ya, lakukan penyorongan seperti ini sampai ke mata kaki, sampai ke sendi ya, sorong seperti ini baiknya kita menggunakan minyak ya, agar lebih licin ya, lebih mudah cara melakukan pemijatannya ya. Sorong seperti ini bisa kita lakukan 1, 2, atau mungkin 5 kali sorongan ke bawah. Kemudian kita pindah di bagian tengah ya. Bagian tengah ini tadi di sini di samping tulang ya, kita lakukan penekanan ini. Sekarang tepatnya di sini ya. Ini kita otot betis ya, otot betis ini ya. Kita sorong seperti ini. Sorong seperti ini. Ini juga kita lakukan 1 sampai 2 menit, atau boleh juga dengan 3 kali sorongan ke bawah atau 5 kali sorongan ke bawah ya. Kemudian kita melakukan di sampingnya sini ya. Ini juga kita lakukan sama seperti ini ya, sama seperti 1, 2 ya. Ini yang ketiga ya, di samping tulang ini ya. Nah, ini ada kita pegang gini, ini ada tulang yang lurus ke mata kaki ya, sampai ke samping lutut ya, lutut bagian bawah ya. Ini di samping tulang, ini di samping tulang bagian depan, ini kita sorong seperti ini ya. Lakukan seperti ini, boleh 1 sampai 3 atau 5 kali sorongan ke bawah ya. Setelah itu kita di sampingnya ya, di samping tulang ini ya, di samping tulang ini tadi di sini, kemudian di tulang ini tulang, kemudian di samping tulang kita lakukan seperti ini ya. Kita lakukan penyorongan seperti ini saja ya. Agar lebih mudah kita cara melakukan pemijatan, boleh kita lipat seperti ini ya. Boleh kita lipat seperti ini ya. Atau jika kita susah melipatnya, maka kita bisa kita seperti ini ya. Nah, gini ya. Kita lakukan seperti ini penyorongannya. Kemudian dari sini kita tarik ke bawah seperti ini. Setelah kita melakukan di sini 1 sampai 2 menit atau sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya, kita lakukan seperti ini ya. Ini kita sorong aja ke bawah ya, jangan ditarik, jangan dipijat-pijat. Kita sorong seperti ini dari bawah lutut ini ya. Ini kita menemukan benjolan nanti di sini ya. Ini di sini. Urusan ini di sini kita menemukan benjolan tepatnya di bawah sendi lutut ya. Kita lakukan seperti ini, penyorongan seperti ini. Setelah itu kita melakukan di sini ya. Ini tulang kaki ya. Ini tulang kaki ya. Ini tulang kaki, tulang kaki bagian depan ya, tulang betis bagian depan. Kita melakukannya dengan ini ya, dengan ini melakukannya boleh, dengan ini juga boleh ya. Seperti ini ya, atau seperti ini boleh. Kita lakukan penekanan seperti ini, sorong ke bawah. Ini kita melakukan penekanan tepat di tulang ya, tepat di atas tulang ya, posisinya di atas tulang ini ya. Nah, ini di atas tulang ini ya. Kita lakukan penyorongan seperti ini. Ini harus menggunakan minyak ya, agar lebih licin ya, tidak terasa sakit ya. Tidak terasa sakit seperti bulu kakinya seperti mau tercabut kalau kita tidak menggunakan minyak ya. Baiknya menggunakan minyak ya. Lakukan seperti ini terus 1 sampai 2 menit atau sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Oke, kemudian jika kita merasakan kedua-duanya betis kita itu terasa nyeri, maka sama seperti di sini, di sebelah sini tadi ya, sama seperti di sebelah sini cara kita melakukannya. Kita lakukan pemijatan seperti tadi ya. Kita lakukan pemijatan seperti tadi. Kita lakukan, kita cari dulu di sini ya. Kita sebelum kita mencari, kita ginikan dulu ya. Ini dari bagian dalam, kita tarik keluar seperti ini ya. Seperti di sini tadi ya caranya ya. Sama seperti di sini tadi, kita tarik seperti ini ya, kita tarik seperti ini. Ini tekan dan kita putar ya ke arah dalam ya, putar ke arah dalam seperti ini ya. Ya, dari sini ya. Ini kita tarik seperti ini. Ini kita lakukan juga sampai benar-benar terasa nyaman ya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan dari sini ya. Nah, ini sama seperti di sebelah tadi yang barusan saya contohkan, seperti ini ya. Ini juga kita lakukan 1 sampai 2 menit ya, atau sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Kemudian kita bisa melakukan penekanan di sini ya. Kita cari terlebih dahulu di sini. Ini kita lakukan penekanan seperti ini ya. Ini juga kita lakukan 1 sampai 2 menit atau sampai terasa nyaman ya di sini. Kita cari terlebih dahulu, kita cari nanti kita menemukan tempat yang lebih sakit ya. Padahal kita dari bawah ke atas cara menekannya sama.
tenaga yang kita pergunakan untuk mencarinya sama, cuma nanti di sini kita menemukan sakit, maka itu kita putar seperti ini ya, kita lakukan pemijatan seperti ini. Ini lakukan terus sama seperti sebelumnya tadi ya, yang saya contohkan tadi, 1-2 menit atau sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan di sini ya, di bagian tulang ini, tulang bagian dalam ya, ini kita lakukan sama seperti di sini tadi, kita sorong saja seperti ini. Ini kita pakai minyak ya, harus menggunakan minyak ya, kita sorong seperti ini. Ini juga kita lakukan 1-2 menit atau boleh juga dilakukan 3 kali penyorongan sampai 5 kali penyorongan seperti ini ya. Kemudian setelah kita melakukan yang di sini, kita lakukan yang di sini ya. Ini yang di tengah, otot betis tengah, kita lakukan seperti ini ya. Kita lakukan seperti ini. Ini juga sama, kita lakukan 3-5 kali penyorongan ke bawah ya. Setelah itu kita melakukan di sini, di samping tulang ini ya. Nah, ini di samping tulang yang pertama tadi di samping tulang tengah ini ya, di sini ya. Tulang betis bagian depan ya. Di sini kemudian otot, kemudian di samping ototnya lagi kita akan bertemu dengan tulang samping ya, tulang betis samping sebelah luar ya. Nah, ini di sini kita lakukan juga seperti ini. Ini juga kita lakukan sama seperti sebelumnya, yang jelas sampai terasa ringan ya, atau terasa hangat ya, kita melakukan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa melakukan di sini ya, kita lakukan penyorongan seperti ini ya. Kita lakukan penyorongan seperti ini di samping ini ya, di samping tulang ini ya, tulang betis bagian luar ya, sama seperti sebelumnya. Kita sorong seperti ini. Kemudian setelah itu kita melakukan di sini ya, di sini. Ini kita lakukan seperti ini juga, lakukan penyorongan seperti ini. Ini juga kita lakukan sampai benar-benar terasa ringan atau terasa hangat ya. Biasanya kalau kita sudah melakukan pemijatan yang tadi barusan saya contohkan, kemudian kita melakukan seperti ini biasanya di betis kita ini udah mulai lembut ya, udah mulai ringan, terasa ringan dan hangat di dalam ya. Kita lakukan seperti ini. Ini juga kita lakukan sampai benar-benar terasa ringan ya. Sampai terasa ringan atau terasa nyaman ya. Kemudian setelah itu kita melakukan di sini ya, penekanan seperti ini tadi. Ya, di ujung di atas sendi ya, tepatnya di sini ya. Dan ini di belakang sini ya, ini. Kita lakukan juga sama seperti ini. Nah, ini kita lakukan sampai benar-benar terasa hangat juga ya, terasa hangat. Kemudian setelah itu kita melakukan di sini ya, ini bagian tulang, ini tulang betis ya, tulang betis bagian depan ya. Ini kita menggunakan pangkal ibu jari atau boleh menggunakan sini ya, telapak tangannya sini boleh, ini boleh kita pergunakan. Cara melakukan seperti ini, kita tekan dan kita sorong ke bawah. Kita tekan dan sorong ke bawah. Tepatnya ini melakukan penekanan tepat di atas tulang ya, di atas tulang betis bagian depan ya. Kita lakukan seperti ini. Ini terus kita lakukan sampai benar-benar terasa ringan atau terasa hangat ya. Seperti ini. Setelah itu kita bisa melakukan penarikan ya. Penarikan seperti ini ya. Kita lakukan penarikan seperti ini. Kita luruskan, tarik, luruskan, tarik, luruskan, dan tarik. Bergantian boleh, sekaligus juga boleh seperti ini ya. Kita tarik seperti ini dengan menggunakan dua belah tangan kita. Kemudian kita tekan seperti ini. Tarik kembali. Posisi di saat kita menarik lutut usahakan lurus seperti ini ya, jangan bengkok gini ya, jangan bengkok tapi lurus ya. Lutut kita lurus seperti ini. Kemudian tekan kembali. Luruskan. Ini juga akan berfungsi untuk meringankan pinggang ya. Ini juga akan berfungsi untuk meringankan pinggang kita ya. Seperti ini. Meringankan pinggang, meringankan punggung bagian atas ya. Punggung bagian atas juga terasa ringan ya. Lakukan seperti ini. Sampai secukupnya ya. Oke, sebatas inilah pengertian saya bagaimana caranya untuk mengatasi betis yang nyeri ya. Semoga ini bermanfaat buat para penonton yang membutuhkan. Tapi sebelum saya akhiri video saya ini, saya mohon sekali lagi buat para penonton yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Jangan lupa like, comment, and share
Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua para penonton diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, umur yang panjang dan sukses dalam segala urusan. Akhir kata saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.